Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Mas kita lanjutkan lagi untuk pelajaran mekanika teknik. Sekarang coba kita membahas masalah trigonometri atau ilmu ukur sudut. Di sini orang bangunan kalau seandainya tidak bisa mengukur atau tidak tahu ilmu ukur sudut, ini nanti akan rasa bagaimana di lapangan. Misalnya Anda mau membeli genteng, bangunannya kan belum jadi, baru gambar. Sudah ketahuan kemiringannya segini, rumah ukurannya segini, sehingga bisa dicari, oh ini luasnya akan ketemu segini, sehingga membutuhkan genteng segini. Mau membeli usuk, membeli belandar, beli apa saja, sehingga akan tahu bisa ilmu ini. Maka kalau orang bangunan tidak tahu trigonometri, nanti akan rasanya akan kecewa sekali. Di lapangan terus bingung, jadi kayak orang tidak tahu apa-apa. Orang bangunan malah tidak tahu apa-apa. Oke, kita lihat contohnya seperti ini. Ada segitiga. Segitiga 30 derajat. Ini termasuk segitiga istimewa. Segitiga istimewa itu ada dua. Segitiga 30 derajat, kalau di sini 60. Yang satu lagi adalah segitiga 45 derajat. Kalau segitiga istimewa, ini sebetulnya sudah tidak menggunakan rumus apa-apa, tidak apa-apa. Karena sudah mempunyai perbandingan. Perbandingan panjang sisi. Kalau segitiga 30 derajat seperti ini, maka perbandingan panjang sisinya adalah sisi miring ini adalah 2 bagian, sisi tegaknya adalah 1 bagian, sisi sampingnya adalah akar 3 atau 1,73 bagian. Maka kalau ada sebuah segitiga yang diketahui salah satunya sisi atau dan sudutnya, semuanya bisa dicari. Tapi kalau seandainya sudutnya di sini bukan 30 derajat, ini tidak termasuk segitiga istimewa. Maka harus menggunakan rumus sinus untuk mencari tegak lurus, mencari sisi di depan, kosinus, dan tangen. Ini yang mau digunakan. Contohnya seperti ini. Kalau seandainya di sini sudutnya 30 derajat, maka untuk mencari T, itu yang ada hubungannya T dengan yang diketahui. Yang diketahui adalah sisi miringnya. Umpamanya sisi miring ini 500. Ini nanti sisi miring sama dengan untuk mencari merubah beban miring untuk menjadi vertikal dan horizontal, yaitu merubah menjadi beban vertikal T, mencari horizontal adalah di sini kita namakan A. Horizontalnya A, vertikalnya T. Maka miringnya adalah beban miring kalau seandainya di beban miring. Tapi kalau segitiga seperti ini, sisi miringnya diketahui 500 meter. Sudutnya 30 derajat. Ini sudut siku-siku. Di sini 90 derajat. Maka panjangnya adalah perbandingan karena ini 30 derajat, ini 2, 1 akar 3 atau 1, 2, 1,73. Jadi kalau diketahui di sini 500, otomatis di sini separuhnya. Karena 1 dan 2. Separuhnya berarti di sini 250. Apakah 250? Kita ukur saja. 250. Tuh, 250. Tuh, 250. Kita cari seandainya menggunakan rumus sinus. Kalau kita mencari T, ya kita cari rumus yang ada T-nya. Rumus yang ada T-nya mana? Dan ada yang diketahui. Yang diketahui kan miring. Yang diketahui berarti adalah miring dan T. Ada M dan ada T. Kalau mencari A, yang ada A dan ada M. Jangan mencari A, yang diketahui M, yang dicari adalah A dan T. Tidak akan ketemu. Contohnya di sini mencari T yang diketahui M. Cari yang ada T dan ada M. Ini yang ada T dan M mana? Ini T, A. Tidak. A, M. Nggak ada. T, M. Nah ini. Berarti menggunakan sinus 30 derajat adalah T per M. Sinus 30 derajat adalah ini dibagi ini. Kita lanjutkan di sini. Mencari T. Sinus 30 derajat sama dengan T dibagi 500. M-nya kan 500. Sehingga sinus 30 derajat adalah setengah. Apakah sinus 30 derajat setengah? Kita lihat di kalkulator. Oke. Sinus 30 derajat. 30 sinus. Ini setengah. Berarti adalah setengah. Sinus 30 adalah setengah sama dengan T per 500. Maka T sama dengan setengah per 500. Ya 250. Sama dengan tadi diukur.
Tapi kalau seandainya sudutnya di sini, apakah bisa dicari? Bisa dicari. Sudutnya di sini. Yang mau dicari ini. Ada yang ada T dan M. Tapi sudutnya di sini. Jadi Anda membayangkan ini adalah seperti ini. Sinus 30 adalah T per M. Sinus 30 adalah sisi di depan sudut dibagi sisi miring. T adalah depannya 30. Maka depan bagi miring. Kalau kosinus adalah samping bagi miring. Kalau tangan adalah depan bagi samping. Kalau Anda memahami seperti ini, nanti akan bingung. Tapi yang akan memahami adalah depan samping. Ini sisi depan, ini sisi samping, ini sisi miring. Tapi kalau T per M, nanti kalau T-nya dipindah di sini, ini akan salah lagi. Jadi yang diketahui adalah kalau sudutnya ini depannya T. Kalau sudutnya ini depannya A. Maka ini samping, ini miring, depan, samping. Kalau sudutnya di sini adalah A-nya depan, T-nya samping, M-nya tetap miring. Maka kalau sudutnya di sini, kok mencari T, itu bukan sinus lagi. Yang ada miring dan samping. Ini kan jadi samping karena sudutnya di sini. Yang ada samping dan miring. Samping dan miring adalah menggunakan kosinus. Kosinus adalah samping dibagi miring. Maka kosinus 60 adalah T per M. T per M. Sama dengan sinus 30. Sinus 30 ya T per M, kosinus 30 T per M. Kalau sinus 30 adalah depan dibagi miring, kalau kosinus samping dibagi miring, itu akan ketemu sama saja. Bagaimana mencari A di sini? Mencari A. Pakai rumus yang mana? Atau sinus, kosinus, atau tangan? Kalau mencari A adalah sisi samping dan miring. Cari yang ada samping dan miring. Adalah kosinus. Kosinus 30 adalah A per M. Kosinus 30 berapa? Kita lihat. Kosinus 30 di sini. 30 kosinus 0,86. 0,86. Berarti kita mencari panjangnya A. Berarti menggunakan kosinus 30 sama dengan A per M. A dibagi M. Kosinus 30 adalah 0,86. Kita lihat lagi. Kosinus 30. 0,86. 0,86 sama dengan A per M. A dibagi 500. Maka A sama dengan 0,86 kali 500. Sama dengan, kita cari di sini. 0,86 kali 500. Sama dengan 433. 433. 43. 433. Kita buktikan di sini ukur. Panjangnya A atau nah 433 kan? Betul. Ini 433 yang panjangnya di sini adalah
2,5. T sama dengan 250. A adalah 433. Sudah. Jadi kalau seandainya Anda memahami segitiga entah sudutnya di mana, tapi yang jelas sinus adalah sisi depan bagi sisi miring. Depan bagi miring. Kosinus adalah samping bagi miring. Tangen adalah depan bagi samping. Kalau diketahui seperti ini, mau dicari menggunakan rumus tangen, apa bisa? Bisa, tapi harus muter. Kecuali kalau yang diketahui adalah A-nya yang diketahui, berapa T-nya atau berapa M-nya itu menggunakan tangan. Jelas Mas ya? Kalau tidak jelas, boleh Anda calling atau melalui WA, boleh menanyakan, atau kalau ketemu satu persatu, ketemu langsung juga tidak apa-apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.